Kita harus paham, alam yang dilewati manusia itu ada 4. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Nah, sekarang yang di alam barzah lagi ngapain? Di alam barzah itu ada 2 yang bisa didapat. Kalau tidak mendapat kenikmatan, maka akan mendapatkan azab. Dan manusia ketika di alam barzah, mereka diperlakukan oleh Allah sebagaimana amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Makanya, beda-beda keadaannya. Ada ruh yang dilapangkan antara pandangan dia dengan ke surga. Maka dia melihat surga dan dia menikmati itu. Setiap waktu dan setiap saat itu merupakan kenikmatan. Ada pula ruh yang kemudian tergantung langit dan bumi. Siapa ruh itu? Yaitu mereka yang memiliki hutang tetapi tidak membayar hutangnya sampai dia meninggal dunia. Dia tergantung langit dan bumi. Dia kesakitan, tidak bergentayangan. Ruh itu tidak ada yang bergentayangan. Jadi di alam barzah itu beda-beda keadaannya. Ada yang ditaruh di sungai darah. Dia melintir setiap dilempari batu sampai pecah kepalanya. Siapa itu? Yaitu pemakan riba. Ada yang kemudian ditaruh di tanur. Tanur itu sebuah periuk, masuknya kecil, kemudian bawahnya besar. Untuk siapa? Mereka para pezina yang tidak taubat. Sampai kemudian mereka mati dengan zina yang mereka kerjakan. Dididihkan oleh Allah setiap waktu. Maka zina itu urusannya sangat besar. Urusan yang tidak bisa dipandang remeh. Ada ruh yang kemudian di dalam tembolok burung-burung hijau, menikmati surga, masuk ke surga, di tembolok burung hijau, kemudian makannya di surga, rumahnya di bawah arsy-Nya Allah. Siapakah itu? Mereka adalah para syuhada. Beda-beda. Ada ruh yang matinya bunuh diri. Lalu, kalau bunuh dirinya dengan cara seperti ini, maka akan seperti ini terus. Misalnya, ada orang yang kemudian matinya minum baygon. Kemudian di dalam kuburnya akan minum baygon terus. Itulah keadaan alam barzah. Bisa tidak bertemu di alam barzah? Tentu bisa. Orang yang berada di alam barzah bisa bertemu satu sama lain. Ketika Nabi lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan, "Illa rafiqin a'la." Teman-teman saya yang berada di tempat yang tinggi. Siapakah itu? Musa, Ibrahim, Harun, Ismail. Maka Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu gak sama saudara-saudara beliau? Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Alam barzah itu mempertemukan ruh selama mereka mendapat kenikmatan kubur. Keluarga kita bisa bertemu dengan keluarganya selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi maaf, kalau orang tua kita, misal bapak kita meninggal di Sumatera, ibu kita meninggalnya di Jawa, selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka mereka ketemu. Karena alam barzah itu tidak sendirian. Alam barzah itu mempertemukan dengan saudara-saudaranya. Syaratnya 1, sama-sama mendapatkan kenikmatan. Dan kita saling bisa mengunjungi satu ruh dengan ruh lainnya ketika di alam barzah. Makanya
Kita kemudian mendapati suatu hadis yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh itu kalau mereka berada pada kenikmatanku, mereka saling kumpul. Makanya kalau ada ruh yang baru datang, baru meninggal dunia, mereka menyambutnya. Dan pertanyaan mereka, pertanyaan tentang keluarga-keluarga mereka yang mereka sudah lama tinggalkan. Ruh-ruh yang lama itu akan bertanya kepada ruh yang baru datang, "Gimana kabar anak saya? Gimana kabar suami saya? Gimana kabar keluarga saya?" Itu akan ditanyakan kepada ruh yang baru datang. Itu kata Rasulullah, hadis yang sahih. Kadang-kadang mereka bertanya, "Gimana kabarnya fulan?" Maka ruh yang baru datang itu berkata, "Fulan itu sudah meninggal sebelum saya." Lalu kemudian mereka berkata, "Mengapa ia tidak ke tempat ini?" Kemudian dijawab, "Oh, kalau tidak datang ke tempat ini dan meninggal sebelum kamu, faizahu wa illa hawiyah, berarti ia pergi ke pangkuan api neraka." Itulah keadaan alam barzah, masih bisa bertemu dan masih bisa berkumpul. Siapa ruh yang tidak bisa berkumpul? Ruh yang mendapatkan azab kubur itu tidak bisa bertemu, karena orang yang mendapatkan azab kubur berarti dia berada pada hukuman. Hukuman itu yang tidak bisa mempertemukan mereka dengan keluarganya. Sama dalam konteks kehidupan kita. Ada yang di lapas, di penjara, dia tidak bisa bertemu dengan saudaranya, tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Sama, sebagaimana itulah kita dapati di alam barzah. Wallahu a'lam bishawab.